Minggu lalu pasar saham kita kembali membara. Dari level 7.700, IHSG terus melorot ke level 7.500. Dana asing yang keluar dari pasar saham pun mencapai 3 triliun rupiah. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di pasar saham kita ini? Apakah masih ada harapan window dressing di akhir tahun? Berikut ini analisis dan tips dari Kartika Sutandi, partner dan CMO Jarvis Asset Management. Satu, result season kan. So far resultnya elek semua. Gak ada satupun yang bagus. Antara yang jelek dan bagus, banyak kan jeleknya timbang bagus. Consumer sektornya kayak miss semua deh. Kan Mayora jelek, ya kan ICBP doang yang lumayan. Terus baik Unilever, aduh disaster gitu kan, saatnya kan rokok-rokokan sedih. Itu kan kalau Alfamart pun kayaknya nggak gitu bagus resultnya. Era yang lumayan, Mapi biasa Mapa yang lumayan. Kan Mapi keseret si Starbucks kan. Ya itu jadi lihat result itu kan lo tahu consumer sector is not doing well. Indonesia punya basic kan consumption. Terus bank-bank result keluar. So far yang oke cuma BCA. Yang lain tuh inline, slightly inline, nggak ada yang wow gitu kan. Terus BRI misalnya, walaupun resultnya not too bad, tapi kan orang masih ngomongin NPL lah. Terus pemutihan itu kemarin itu orang masih bingung. Sebenarnya pemutihan tuh good or bad gitu kan. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang jelek. Ya menurutku jelek, tapi menurutku soalnya gini, data itu menurutku nggak boleh dihapus. Kita tuh pinjol lah P2P menjamur yang gitu banyak tuh tujuan apa sih? Data. Karena Indonesia tuh nggak punya credit scoring yang menyeluruh semua rakyat. Credit scoring Indonesia tuh cuma ada di middle class ke atas. Basically lu punya credit card, lu punya rekening bank, lu baru ada credit scoring. Lah yang bawah yang nggak punya rekening bank yang mau di-include di financial system inclusion zaman dulu, mereka yang pakai pinjolnya cuma pakai KTP, itu kan those people yang nggak ada rekening bank kan. Yang punya wallet, yes NPL gitu kan, masa dihapus sih? Berarti ngapain selama ini lu burn duit kena NPL, kena gebuk gitu, data lu hilang. Kurang. Orang jadi bingung kan, banking sektornya kalau kena kan indeks kita suram. Banking kan data. Lu kalau diputihin terus boleh pinjem lagi itu kan aneh. Lu justru tahu orang ini pernah ngemplang, lu jangan kasih pinjem gitu loh. Iya kan? Atau lu kasih pinjem dengan segala jenis government subsidy. Misalnya kayak lu kasih nelayan itu misalnya terjerat NPL nggak bisa bayar. Lu mau revitalize kelautan. Ya udah, tapi government in short kayak kur-kur gitu loh. Nih gue kasih pinjem nih. Tapi kalau dia ngemplang lagi lu bayar ya. Lu yang suruh gue kasih pinjem. Istilahnya kan gitu. Jangan membebani bank. Kenapa? Karena banknya tuh listed. Bank megang sahamnya yang free float loh ya. Itu majority asing. Kalau lu sudah berani membawa perusahaan ke publik, lu jangan anggap perusahaan itu CSR. Kalau lu mau CSR, lu pakai yang non listed. Bikin satu BPR, spesialis, bantu orang beginian. Nggak usah listed. Bayarin pakai APBN gitu kan. Ya kayak lu kasih BLT lah sama. US kemarin keluar angka GDP growth-nya masih bagus. Gemeteran kalau bagus. Soalnya kalau nggak bagus tuh Fed-nya bisa turunnya nggak cepet. Kita kan maunya Fed-nya turunnya cepet ya kan. Terus makanya market Amerika merah semua tuh. Jadi ada ketakutan, waduh ini kalau GDP-nya bagus, Fed nggak cut bunga, inflasinya siapa tahu masih nyangkut gitu kan, tambah nggak cut bunga. Padahal kita punya emerging market, kita ngomongin market saham ya. Sama bond itu tergantung flow dari asing ke masuk Indonesia beli barang kita. Kalau domestic flow tuh nggak tumbuh. Lo boleh cek angka AUM reksadana itu nggak tumbuh in the past 3 years. Pokoknya sejak unit link nggak boleh, sejak ada Jiwasraya, BPJS nggak berani beli equity kan, dia takut floating loss masuk baju oranye gitu kan. Jadi dia ngapain resiko? Gue mendingan bond, toh bond gue 7%, ya kan? Ini equity udah belum tentu cuan, bikin gue pakai baju oranye. Weightingnya equity BPJS cuma 8%, dulu 20 loh. Dia basically terima duit dari kita tapi nggak berani masuk equity, which is menurutku secara finance salah. Karena namanya pension fund itu long duration. Semua rumus finance long duration masih high risk.
Nggak mungkin long duration lu 92%, bond equity 8. Itu di buku finance udah salah semua. Di finance tuh kalau long duration, portfolio lu paling dikit 60-40, 60 equity, 40 fixed income. Kan rumus rule of thumb lah. Itu akibatnya apa? Kita punya pension. The moment kita terima duitnya nggak ada arti kalah sama inflasi. Kalah pasti. Ada pernyataan kita di member ya. Kalau business partner sih fine. Member big menurutku tuh jangan sekarang. Satu, aku lihat tuh BRIC tuh kan isinya musuhnya US semua tuh. Musuh ada China, which is dibenci, Iran, musuh Israel, ya kan Rusia, ya ampun, itu sudah jelas musuhan gitu kan. Ya ada India lah, tapi India kan kayak neutral. Dan Amerika butuh India untuk lawan China. Jadi Amerika main dia lebih baik tembang sama kita. Terus ini satu Indonesia. Terus mau join. Punya competitive advantage apa? Kita ngomong dari sisi financial market, aku nggak mau tahu geopolitik ya, geopolitik mungkin ada pemikiran lain lah, apa. Tapi menurutku dari financial marketnya, itu Rusia, India, Cina, Iran, Arab itu kan UAE katanya gabung tuh, total market cap, stock market sama bond market gak ada bobo sama satu Amerika. US market tuh ya jauh lebih gede, mungkin cuma Nvidia tambah Amazon tambah top 7 lah, jauh lebih gede dari semua market di jumlah. Kita yang setiap tahun masih keluar bond kita itu masih sekitar berapa? Belasan persen, 14% asing kan? Meaning what? Kita masih butuh asing beli doh? Atau gue tanya, S&P itu punya siapa sih? US kan? Moody punya siapa sih? US kan? Turunin di Indonesia nggak jadi investment grade, balik kayak dulu yang satu tick di bawah investment grade. Itu Jepang semua jual loh bond kita. Kan when people are in fear lu mesti greedy kan katanya kan. Kesempatan masuk selalu ada ya. Aku lihat bertahun-tahun tuh selalu ada masa-masa yang lu bisa masuk. Tapi ya gue jujur aja, Indonesia tuh is not a country yang lu bikin satu saham long term. Even US aja nggak bisa. Karena bisnis itu cyclical kan. Kayak US dulu mungkin yang ngetop zaman aku kuliah itu Walmart. Sekarang ngetop Nvidia. Di tengah-tengah sempat ada Tesla. Sebelum Tesla ada Amazon, ya kan? Ada Facebook dan Google. Jadi even US yang bapaknya segala market, they evolve from consumer centric to a technology innovation centric. Kayak Nvidia kan AI, itu wes nggak mungkin ada di Indo lah, ya kan? Itu kan a few class beyond us. Kita sebenarnya juga evolve. Tahun 90-an yang paling gede market cap apa? Consumer. Kalau going back to 98, 2000 itu consumer. Jadi orang tahu favorit consumer. The past 10 years, bang, konsumer mulai mengecil. Recently, resources. Ada tahun 2008 yang bumi sempat 8.000. Itu kan semua yang cola, nikel, inco, ya kan gendeng-gendengan kan waktu itu. Tin sempat berjaya 30.000, 40.000. Itu ada masanya kan. Terus habis komoditi collapse, so sahamnya collapse juga gitu. Habis itu kena ESG lah, kena green, kayaknya mati suri gitu kan, yang coal, pulp and paper, pokoknya nggak green. CPO sempat ngetop dulu. Terakhir kita kan yang bertahan the last 10 years, bang, consumer udah kecil. Soalnya biggest consumer kita kayak rokok kan dihajar, cukai kan langsung tewas. Yang ada illegal rokoknya naik 30%. 30% market share sekarang illegal rokok loh. Kayak kita mau beli Amerika. Teman-teman bilang, kalau beli US market beli apa? Teknologi. Karena itu yang US benar above of everybody else in the world. Even China cannot beat US in technology, not yet. They can beat but they cannot beat on the AI. Kalau US ya fokus teknologi, company banyak lu teliti sendiri kan, macam-macam kan. Kalau di Indo mau beli apa? Resource. Yang orang technical kita tuh production cost 25-30% cheaper dari the whole world. Jadi kalau kita bangkrut, mereka udah tutup duluan. Makanya China masuk sini ke nikel kan. Because cost production kita very cheap. Kalau nggak ada terobosan di sisi aja ya. Sebenarnya kan kabinet kemarin ciamik udahan. Terus habis itu ya banyak faktor lah. Kayak apa, ada kebijakan pemutihan. Orang kan bingung.
ini bagus apa jelek, hitung dulu gitu kan. Terus kayak 3 juta rumah itu sebenarnya bagus, tapi kan bilangnya mau nego harga turun semen ke pabrik semen Gresik langsung besok dibuangin gitu. Pokoknya yang listed company ini harus dibikin immune. Jangan sentuh gitu, let the capitalist work. Kalau mau yang pakai subsidi lah, membantu orang kecil, cari yang non listed aja. Non listed banyak kok. Iya kan, tapi listed kalau mau indeksnya bagus ya jangan diutak-utik. Terus ya resultnya kan jelek. Kok nggak ada katalis ya nggak kemana-mana ya. Ya kalau mau naik, si brand itu jangan disentuh lah. Yang kayak gitu kayak let it go crazy. Kan naik indeksnya kalau memang cuma mau lihat indeks naik ya. Kan kalau indeks naik kan lo bisa yang saham bener sama saham yang bukan nggak bener. Nggak ada saham nggak bener, yang mahal. Yang valuasinya mungkin dianggap tidak masuk akal. Tapi kalau di Amerika masuk akal. Nvidia itu berapa PI-nya? Ya kan, tapi Nvidia juga lari melejit nggak kira-kira. Gak ada yang bilang PI 600 mahal. Malah soalnya orang nyesel kenapa nggak beli Nvidia. Iya kan? Maksudnya mahal murah tuh relatif. Kenapa kita beli tas 1 juta, ada beli tas 150 juta, ada beli tas 1,5 M. Hermes yang kroko yang pakai berlian itu bisa 3 M malah tasnya. Itu mahal atau murah kan tergantung orang. Ya, makanya kan harusnya tuh nggak boleh ada orang yang bilang, oh valuasi yang benar tuh sekian. Kan suka-suka yang mau bayar. Kalau ada somebody else mau bayar segitu, why not? Gitu kan. Kalau semua orang dipatok, oh murah itu adalah price to book di bawah 1. Lah nggak ada yang kaya dong, di atas 1 dijual semua. Bank-bank kita tuh biasanya price to book 4. BRI Mandiri 2. Nah, apa itu bukan barang bagus. Kan ada kan yang barang mahal karena bagus, barang jelek karena memang jelek. Makanya murah. Ya kan? Valuasi itu harusnya nggak boleh diatur. Suka-suka market, namanya juga market kan. Let the market decide. Kan window dressing kalau turun parah. Kalau naik, ngapain window dressing? Naik tahun depan lebih berat lagi. Ya kan, kayak orang dikasih target, lo mesti growth 10%, ya 10% dipasin gitu kan. Kalau misalnya kita year on year masih naik, gue rasa udah ada insentif untuk window dressing juga. Terus sekarang kan juga takut lo mau window dressing, ntar dimasuk manipulasi saham. Definisi ini kan ada grey. What is window dressing? Ntar kalau window dressing manipulasi saham tuh termasuk nggak? Kalau termasuk siapa yang mau? Takut lah.